Kemudian selanjutnya wala qari'in bi ummiin. Seseorang yang qari di sini dalam istilah fikih itu orang yang fasih minimalnya baca Al-Fatihah. Dalam madhab Syafi'i minimalnya qari itu, ini istilah itu adalah fasih dalam Al-Fatihah. Tidak boleh menjadi imam dengan orang yang ummi, yaitu punya ketidakfasihan atau punya kekurangan dalam baca Al-Fatihah. Itu tidak sah. Nah, ini pendapat yang paling kuat seperti itu. Ketika itu yang di belakangnya itu adalah seseorang yang fasih, bahkan orang yang hafid Quran, kemudian di depannya itu orang yang kurang dalam makhrajnya, ada banyak kurangan dalam tajwidnya, dalam Al-Fatihahnya, ini adalah pendapat yang paling kuat dalam madhab Syafi'i, tidak sah. Akan tetapi ini sangat sulit kalau misalkan dipraktikkan zaman sekarang. Terutama kalau misalkan kita mungkin keluar ataupun kita silaturahim ke daerah-daerah, itu banyak itu di masjid-masjid, ke musola-musola, dalam keadaan imamnya itu sangat-sangat prihatin keadaan bacanya segala macam. Sebenarnya di belakangnya adalah orang-orang yang sudah fasih dalam Al-Fatihahnya. Bagaimana seperti itu? Maka ini kalau misalkan diikutkan pendapat yang paling kuat, ini susah. Makanya kita ambil solusi, diantaranya adalah kita ambil dari pendapatnya Imam Muzani. Imam Muzani itu muridnya Imam Syafi'i. Maka beliau mengatakan selama yang di depan itu, selama si imam itu dulunya pernah belajar dan mampunya seperti itu, maka masih sah menjadi imam. Walaupun di belakangnya adalah seorang yang qari, fasih dalam Al-Fatihahnya, dalam baca Al-Qur'annya. Jadi kita ambilkan pendapat yang kedua, yaitu sebagai solusi. Kalau misalkan enggak, nanti kita eman-eman nanti kita. Dalam hati kita nanti mufaraqah terus, eman-eman terus. Akhirnya enggak dapat jamaah, kan sayang sekali itu. Makanya kita ambilkan solusi, diantaranya adalah pendapatnya Imam Muzani. Dan ini sudah dibahas di Temboro sana, alhamdulillah sudah dibahas, sama Kiai juga sudah dibahas. Ini sebagai solusi karena kita nggak berdiam di satu masjid aja. Ada keadaan kita silaturahim ke masjid-masjid yang ada di sekitar, ada yang di silaturahim di masjid-masjid yang jauh di pelosok-pelosok sana. Kalau misalkan nggak disolusikan, dicarikan pendapat yang lain, diantaranya pendapat beliau ini, maka sangat sulit diamalkan. Dan ini nggak sah semua akhirnya nanti itu. Dan kalau misalkan difatwakan sangat berat sekali. Orang itu sudah mau ngaji, sudah syukur, apalagi harus ini haknya yang benar ya, alhamdulillah bukan alhamdulillah. Udah repot lagi nanti malahan. Jadi sudah, yang penting dulunya mungkin sudah ngaji, kemudian ya mungkin keadaan ngaji zaman dulu seperti itu, sudah ngaji, mampunya seperti itu, sudah boleh jadi imam, sudah layak menurut pendapat yang kedua, seperti itu. Akan tapi kita juga perlu tahu bahwasanya ada orang-orang yang memang ada kriteria, memang orang itu terbaik atau orang itu dikedepankan dalam urusan imam. Mengumpulkan daripada beberapa dalil yang ada, hadis-hadis yang ada, maka Imam Nawawi rahmatullah alaih beliau menyimpulkan di antara dalam kitab Majmu' beliau, maka disimpulkan bahwasanya orang yang utama dalam urusan imam di antaranya yang pertama adalah al-afqah. Al-afqah itu orang yang paham agama, orang yang paling paham agama. Bukan sekedar hafal bukan sekedar hafal, tapi paham apa yang dia hafal, paham apa yang dia baca. Karena ketika orang itu menjadi imam, dia itu kan menyampaikan, membawa kalamullah, membawa Al-Quran di dalam sholat. Lah kalau misalkan itu membawa Al-Quran di dalam sholat tapi dia nggak tahu maknanya, maka yang dia bawa hanya lagu kadang-kadang itu. Tapi maknanya kemudian orang itu dapat pemahamannya, itu sangat jarang. Lah ketika orang itu di depannya adalah imam yang sangat paham, maka akhirnya itu seperti menjelaskan. Ada rasa dalam hati itu, ini dijelaskan mengenai ayat-ayat Allah. Kemudian rasanya beda, bukan sekedar mendengarkan suara indah-indah itu, tidak. Akan tapi yang paling afdol adalah orang yang dia itu hafal, kemudian juga fasih, kemudian dia paling paham, itu yang paling afdol. Makanya jangan heran kalau misalkan di sebagian daerah itu ini bacanya enggak ini, kalau misalkan dibandingin masjid saya lebih bagus masjid saya itu. Tapi katanya ini membesar. Tapi kalau lagunya seperti ini, tidak, memang bukan lagu yang didahulukan. Al-afqah, yang paling paham. Seolah-olah dia menceritakan Al-Quran kepada kita gitu loh. Ada yang disampaikan. Nah, ketika ayat-ayat yang
ayat-ayat yang bergembira, akhirnya minta kepada Allah rahmat Allah yang luas. Kan seperti itu dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat-ayat rahmat, maka akhirnya apa? Mudah akhirnya untuk sahabat pun minta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dibacakan ayat-ayat azab, maka pesan yang azab itu pun nyampe ke hati sahabat gitu loh. Itu yang mau dicari seperti itu. Nah, kalau misalkan asal-asalan maka akhirnya nggak nyampe, akhirnya asal-asalan belambiar, sholat ngambang kemana-mana akhirnya itu. Nah, maka yang dahulukan adalah al-afqah, orang yang paling paham. Orang yang paling paham biasanya rohaninya itu paling tinggi, biasanya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua baru aqra. Nah, ini aqra ini baru orang yang banyak hafalannya. Jadi ada orang hafal 15 juz, tapi dia lebih paham. Urusan ilmu alatnya lebih mendalam, urusan tafsirnya lebih jauh. Yang satunya 30 juz tapi cuma ngafal Quran aja, fikihnya nggak tahu, rukun-rukun sholat aja nggak tahu. Rukun sholat aja nggak tahu, 30 juz tapi maka nomor 2 nanti. Ini yang paling afdol adalah yang 15 juz tapi dia paham gitu loh. Jadi yang didahulukan. Jadi yang kedua baru aqra. Kalau misalkan yang tidak ada, baru yang kedua adalah al-aqra, yaitu orang yang hafalan lebih banyak kemudian bacaan lebih bagus. Kemudian yang ketiga baru al-aura. Al-aura itu siapa? Orang yang paling warok. Nah, jadi orang yang paling warok pun diperhitungkan itu. Nah, ini yang afqah nggak ada ini, yang hafid juga tidak ada. Maka ini cari yang paling soleh yang mana ini? Nah, yang paling soleh yang mana ini? Yang nggak utang bank atau misalkan yang pokoknya yang paling hati-hati yang mana lah? Nah, yang paling soleh lah. Nah, yang senang zikir, yang senang sholat sunnah, senang baca Quran. Ini soleh berarti ini. Ini kelihatan waroknya ini. Nah, makannya nggak sembarangan, orang warok, maka dikedepankan, baru kedepankan. Seperti itu. Contohnya seperti itu yang mudah kan. Warok itu kan bukan yang haram yang ditinggalkan, yang syubhat loh ditinggalkan gitu loh. Nah, yang mendekati yang ke haram, apalagi yang haram gitu kan gitu. Itu al-aura itu seperti itu. Nah, kalau misalkan al-aura nggak ada, maka nanti bawahnya yaitu al-asan yang lebih berumur baru. Nah, yang lebih tua siapa? Ya, kadang-kadang ini dibalik-balik. Banyak yang paham, banyak yang hafid, banyak yang lebih warok. Yang penting tua, aku lebih tua kok. Maju. Ini padahal nomor berapa ini padahal? Kalau misalkan bicara apa? Keilmuan, bicara aslinya kaidahnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau misalkan yang sepuh tidak ada, baru yang terakhir adalah dzun nasib, orang yang nasabnya bagus. Jadi orang yang punya nasabnya bagus pun diperhitungkan. Mungkin dia ini orang yang biasa, dia ini nggak hafid, dia ini juga nggak terlalu alim, tapi dia ini punya nasab bagus, ayahnya seorang kiai misalkan, ayahnya dulu itu orang soleh, maka ini juga diperhitungkan gitu loh. Nah, ini adalah beberapa kriteria orang itu afdol dalam urusan imam itu seperti itu. Nah, jadi yang pertama kali al-afqah, kemudian yang kedua al-aqra, kemudian yang ketiga al-aura, kemudian yang keempat al-asan, kemudian yang keenam baru dzun nasib. Nah, jadi ini adalah urutan-urutan dalam urusan imam. Kalau misalkan ini ada kumpul dalam satu tempat, maka dimusyawarahkan. Ini kan masjid milik umum, bangunnya bareng-bareng, makmurkannya bareng-bareng, jamanya bareng-bareng, maka untuk kemaslahatnya pun bareng-bareng dimusyawarahkan juga. Karena kadang-kadang kalau misalkan al-afqah maju terus, tapi karena ini masjidnya adalah masjid umum, akhirnya ada aja orang-orang yang kemudian bicara kanan, bicara kiri, ngobrol di belakang, ngomong-ngomong gimana, kan masih ada aja kan. Maka untuk menjaga hati, maka nanti dimusyawarahkan. Ini al-afqah berapa jatahnya ini? Mungkin dalam satu hari 3 kali, maka nanti yang lainnya pun dapat gilirannya seperti itu. Ada musyawarah juga ada dalam hal ini. Yang penting 5 ini diperhitungkan. Nah, baru yang lain-lainnya gitu loh. Jangan mentang-mentang ini sudah misalkan ini kemarin itikaf 3 hari itu langsung aja maju. Nah, ini kurang bagus ini. Ini udah 40 hari langsung maju aja. Ini perhitungannya tidak langsung seperti itu. Dan jangan diniatkan seperti itu. Ini penting. Kemarin itu kita agak kurang pas sama kemarin yang pas Bayan Hidayah, kita supaya bisa jadi imam segala macam. Nah, itu niat yang kurang tepat. Kalau misalkan halaqah Quran kemudian biar jadi imam segala macam, itu kurang tepat. Kalau misalkan niatnya ke sana, akhirnya apa? Ya mau di depan segala macam itu nanti unsurnya nanti itu. Nah, sementara orang
taunya kita baru belajar beberapa hari segala macam. Nah, itu maka itu adalah bukan diniatkan seperti itu. Kalau misalkan jatahannya nanti ke depan ya ke depan, tapi jangan diniatkan gitu loh. Jangan diucapkan. Nah, nanti ini mau halau Quran 3 hari. Pokoknya saya imam-imam yang di tempat saya itu harus mundur semuanya. Nah, ini keliru. Akhirnya seperti itu nanti. Maka jangan diniatkan seperti itu. Orang itu ketika dia mau di depan, kemudian ada niat di depan, kemudian dia beneran di depan. Di dalam hadis Nabi, orang itu ada niat di depan, niat jadi pemimpin, kemudian dikasih jadi pemimpin. Maka ketika di depan itu nanti Allah akan sia-siakan dia. Udah dibiarkan, gak akan dikasih ilham dia itu. Buat dibingung, pokoknya hatinya rusak segala macam, nabrak kanan, nabrak kiri gitu akhirnya. Tapi ketika orang itu tidak ada niat, tidak ada ingin ke depan, tidak ada ingin jadi pemimpin, tapi dikasih jatahnya kok yang nggak mau kan seperti itu. Nah, maka walaupun dia nanti akhirnya terpaksa ke depan pun Allah akan bimbing dia gitu loh. Syaratnya tidak ada niat untuk ke sana gitu loh. Itu yang kita koreksi, itu kenapa harus diniatkan gitu loh. Kenapa harus ada tujuan seperti itu? Nah, jangan jadi tujuan, jangan jadi niat. Insyaallah itu adalah beberapa hal yang terkait jamaah. Nanti kita akan sempurnakan dalam pertemuan selanjutnya insyaallah.